Halo semua, mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas sekarang. Pertama, kerajaan. Sejarah agama Islam di Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senapati 1584-1601 oleh Rizal Zamzami 2018. Kerajaan Mataram Islam bermula dari sebidang tanah yang dulunya merupakan hutan atau alas yang bernama Mentaok. Tanah tersebut diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai suatu bentuk balas budi karena Ki Pemanahan telah membantunya melakukan perlawanan kepada Arya Penangsang. Lanjut, untuk lokasi Mataram Islam ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Dan contoh benderanya ada di situ ya. Lanjut, untuk peninggalan yang ada di Mataram Islam yaitu Masjid Kota Gede di Yogyakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Agung Surakarta, Keraton Kesunanan Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Taman Sari, Komplek Makam Kerajaan Imogiri. Mataram Islam. Raja Mataram Islam Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati setelah naik tahta 1586 M. Danang Sutawijaya bergerak menambahkan Senapati ing Alaga Sayidin Patanagama. Masa perintahnya ditandai dengan adanya perang terus-menerus untuk mendukung para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, seperti contohnya Bupati Panogoro, Madiun, Kendiri, dan Pasuruan. Mas Dalang atau Sultan Anyakwarti setelah menembak Senapati wafat pada 1601, kekuasaan jatuh kepada tangan putranya yang bernama Mas Dalang atau Pangeran Sedakopiak yang gelar Sultan Anyakwarti. Pada masa pemerintahannya, bupati di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Mas Dalang berusaha menundukkan pemberontakan tersebut, tetapi sebelum upayanya berhasil, dirinya wafat dalam pertempuran di daerah Krapyak. Setelah Mas Dalang wafat pada 1613, kekuasaan diteruskan oleh putranya, Raden Mas Nyurya atau Matraputra. Namun Raden Matrapura tidak sempat memerintahkan sehingga diangkatlah putranya Raden Mas Rangsang sebagai Raja Kesultanan Mataram selanjutnya. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Mas Rangsang lebih dikenal sebagai gelarnya Sultan Agung Rahayu Kusuma, Senapati ing Alaga Abdurrahman Khalifatullah. Sistem ekonomi di Mataram Islam, di mana pejabat kerajaan merupakan tuan tanah dan rakyat umumnya merupakan penggarap. Sementara itu, kehidupan ekonomi masyarakatnya, mata pencaharian utama merupakan pertanian, namun di area pesisir, mata pencaharian utama adalah nelayan dan perdagangan. Masa terakhir atau keruntuhan kerajaan terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya, kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemundurannya yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo yang berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Plered yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Plered serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tambahan, bangsawan Teguh adalah raja terakhir kerajaan Mataram kuno. Penambah zona
memerintah sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587 hingga tahun 1601 Masehi. Di sekolah kita berjumpa.